Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Nasha Story, tempat di mana setiap cerita punya jiwa, dan setiap jiwa punya kisah yang bermakna. Karena di balik setiap perjalanan, selalu ada pelajaran, dan di balik setiap kata, ada pesan yang bisa menyentuh hati. Siapkan waktumu, cari tempat ternyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Hidupku dulu begitu penuh harapan. Aku menikah dengan pria yang kucintai, yang kuanggap akan menjadi sahabat hidupku untuk selamanya. Awalnya, segala sesuatunya terasa sempurna. Kami membangun kehidupan yang biasa-biasa saja, penuh kebahagiaan meskipun dengan kondisi ekonomi yang tidak seberuntung orang lain. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya berlangsung sekejap. Setiap langkah kami seakan dipantau oleh keluarga besar suamiku. Mertua yang seharusnya menjadi tempat bergantung, justru malah menjadi sumber dari segala masalah. Mereka tak pernah bisa menerima aku sepenuhnya. Sejak hari pertama aku masuk ke dalam keluarga itu, ada rasa dingin yang sulit dijelaskan. Mereka melihatku bukan sebagai menantu, tetapi lebih seperti orang luar yang datang untuk mengganggu keharmonisan mereka. Aku berusaha keras untuk menjadi menantu yang baik. Aku belajar untuk tidak terlalu berbicara, untuk mengikuti aturan rumah tangga mereka. Meski seringkali aku merasa tersinggung oleh sikap mereka yang merendahkan. Setiap pertemuan keluarga selalu membuatku merasa seperti aku tak diinginkan. Mertua, terutama ibu mertuaku, selalu membanding-bandingkan aku dengan menantu lainnya. Aku bukan wanita cantik seperti yang mereka inginkan, bukan wanita yang bisa membuat mereka bangga. Bahkan, saat aku mengandung anak pertama, aku merasa semakin tertekan. Bukannya diberi dukungan, aku justru disudutkan dengan berbagai komentar pedas. Hari itu, yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan bagi pasangan suami istri, malah berubah menjadi mimpi buruk. Ketika aku mengalami sedikit masalah dengan kehamilanku, mereka malah menganggapku tak mampu menjalani peran sebagai ibu. Mertua memandang rendah diriku, seolah-olah aku hanya beban bagi keluarga mereka. Bahkan, di tengah rasa cemas dan khawatir tentang kehamilanku, mereka memilih untuk melontarkan kata-kata tajam yang lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah kubayangkan. Semakin lama, aku merasa terasing di rumah itu. Aku merasa seperti berada di tempat yang salah, terjebak dalam ruang yang penuh kebencian dan penghinaan. Suamiku, yang seharusnya menjadi pelindung, malah membiarkan semua itu terjadi. Dia seperti tak mampu melawan tekanan keluarga, memilih untuk berada di sisi mereka daripada mendengarkan keluh kesah istrinya. Aku merasa tak dihargai, dan lebih parahnya lagi, aku merasa seperti tak diinginkan. Suatu hari, ketika aku benar-benar merasa putus asa dan lelah, aku diusir begitu saja dari rumah mereka. Dengan hanya membawa koper kecilku, aku keluar dari rumah itu tanpa ada rasa sayang sedikit pun. Semua yang pernah kami banggakan, semua yang kami anggap sebagai rumah, kini tak lebih dari sebuah kenangan pahit. Aku merasa hancur, tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Ini bukan akhir dari segalanya. Aku harus berdiri dan menemukan jalan untuk hidupku sendiri. Setelah diusir dari rumah itu, aku merasa tak punya tempat lagi untuk bernaung. Dunia terasa sepi dan gelap. Aku benar-benar sendirian. Namun, saat malam datang dan air mata mulai mengering, aku merasa sesuatu yang lebih dalam hatiku. Rasa sakit yang mendalam itu mulai berubah menjadi tekad. Aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan terjebak dalam kesedihan ini. Aku harus bangkit. Aku mulai bekerja keras. Mulai dari pekerjaan paruh waktu hingga pekerjaan penuh waktu, aku mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang kuperoleh. Setiap malam aku pulang larut, dan setiap pagi aku bangun lebih awal. Setiap hari adalah perjuangan, namun aku merasa semakin kuat. Aku mulai menyadari bahwa hidupku tak bisa hanya bergantung pada orang lain. Aku harus menciptakan masa depanku sendiri. Di tengah kesibukanku, aku bertemu dengan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Dia adalah seseorang yang mendukungku tanpa syarat, yang melihatku bukan dari latar belakang atau status, tetapi sebagai diri aku. Bersamanya, aku merasa ada harapan lagi. Dia mengajarkanku untuk mencintai diriku sendiri, untuk menghargai perjalanan yang aku tempuh meski penuh dengan luka.
Namun, meski begitu, aku tahu bahwa hidupku harus lebih dari sekadar kebahagiaan sementara. Aku harus mencapai sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa aku bisa lebih baik tanpa bantuan siapapun, terutama tanpa bantuan keluarga suamiku yang dulu begitu merendahkanku. Keputusan itu muncul begitu saja dalam benakku. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa sukses, dan aku akan melakukannya. Aku mulai belajar tentang bisnis, investasi, dan keuangan. Dari hal-hal kecil, aku mulai membangun pondasi hidup yang lebih kuat. Setiap langkahku selalu terasa berat, namun aku tahu, di balik segala kepahitan, ada masa depan yang lebih cerah menanti. Tahun demi tahun berlalu, dan aku mulai meraih keberhasilan yang selama ini kuimpikan. Bisnis kecil yang aku bangun perlahan-lahan tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang cukup dikenal. Aku belajar dari setiap kegagalan, menjadikannya sebagai pelajaran untuk bisa berkembang. Ada banyak rintangan yang harus dihadapi, namun aku selalu menghadapinya dengan keberanian dan tekad. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Namun, ada satu hal yang masih aku rasakan dalam hatiku. Aku ingin membeli rumah. Rumah yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol dari keberhasilanku. Simbol bahwa aku bisa mengatasi segala cobaan hidup yang datang. Aku mulai menabung dan mencari-cari properti yang sesuai dengan impianku. Aku tak ingin hanya membeli rumah biasa. Aku ingin rumah yang bisa menjadi bukti bahwa aku sudah berhasil melewati semuanya. Setelah beberapa bulan mencari, aku akhirnya menemukan sebuah rumah yang sempurna. Rumah itu besar, indah, dan terletak di kawasan yang dulunya hanya bisa aku impikan. Tapi yang membuatnya semakin berarti, rumah itu berada di kawasan yang sebelumnya adalah milik mertua. Aku tahu ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Bukan hanya sekadar membeli rumah, tetapi juga membuktikan pada diriku dan orang-orang yang merendahkan diriku bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka bayangkan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka, dan bahwa hidupku bisa jauh lebih baik dari yang mereka duga. Membeli rumah pertama memang selalu menjadi momen yang sangat istimewa bagi setiap orang. Namun, bagi diriku, rumah yang aku beli ini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar tempat tinggal. Rumah itu adalah lambang dari segala usaha dan perjuanganku yang selama ini tak pernah mudah. Rumah ini adalah simbol dari kebangkitan diriku setelah dihina dan diusir tanpa rasa belas kasihan. Rumah yang dulunya hanya bisa aku impikan, kini telah menjadi milikku, dan itu adalah buah dari kerja keras yang tak kenal lelah. Letaknya di sebuah kawasan elit, tempat yang dulu hanya bisa aku lihat dari jauh, tempat di mana keluarga suamiku dahulu pernah tinggal dengan segala kemewahannya. Aku bisa merasakan betapa besar perbedaan antara masa lalu dan sekarang. Dulu, mereka selalu bangga dengan posisi mereka di lingkungan tersebut, tetapi kini, aku bisa berdiri dengan kepala tegak, melihat hasil dari semua yang telah aku capai. Rumah ini bukan hanya tentang kemewahan. Setiap sudut rumah ini mewakili setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap momen penuh perjuangan yang aku jalani. Dari desain ruang tamu yang luas, hingga kamar tidur yang nyaman, semuanya menunjukkan bagaimana aku mulai membangun kehidupan baru dari titik nol. Aku menata setiap bagian dengan penuh perhatian, karena ini bukan hanya tempat tinggal, ini adalah wujud dari pencapaian yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Aku memutuskan untuk tidak hanya membeli rumah ini untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah meragukan kemampuanku. Rumah ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa aku bisa sukses meski tanpa mereka, meski mereka sudah menganggapku tak mampu. Keberhasilanku ini bukan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk membuktikan bahwa aku memiliki kekuatan untuk bangkit dan berdiri sendiri. Ketika rumah ini selesai dibangun dan siap dihuni, aku merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada kebanggaan dan kelegaan yang bercampur aduk. Aku merasa seperti seorang pejuang yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Semua usaha dan penderitaan yang pernah aku alami kini terbayar dengan indahnya rumah ini. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus menjaga rumah ini dengan penuh cinta dan perhatian, karena ini adalah cerminan dari perjalanan hidupku yang penuh perjuangan.
Meski begitu, di balik kebahagiaanku, ada satu hal yang tak bisa aku lupakan. Aku selalu merasa ada yang harus aku buktikan. Bukan kepada dunia, tetapi kepada diri sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa meraih sukses tanpa bantuan siapapun, terutama keluarga suamiku yang dulu merendahkanku. Keberhasilan ini adalah kemenangan terbesar yang pernah aku capai, dan aku merasa sangat bangga. Suatu hari, aku menerima telepon yang tak pernah aku duga. Itu adalah panggilan dari suamiku, yang entah kenapa ingin bertemu denganku. Setelah sekian lama berpisah, dia ingin melihat bagaimana keadaan hidupku sekarang. Hatiku berdebar-debar mendengar panggilan itu, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Aku tak tahu apa yang dia harapkan dari pertemuan ini, tetapi aku merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh aku sia-siakan. Kami sepakat untuk bertemu di rumah baruku. Aku tahu, dia pasti akan terkejut melihat bagaimana aku telah berkembang. Aku sudah tidak lagi menjadi wanita yang dulu merasa kecil dan tak berdaya. Aku sudah menjadi sosok yang mandiri, dengan hidup yang lebih baik. Aku tak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat dia melihatku sekarang, tapi aku merasa percaya diri. Aku ingin dia tahu bahwa aku telah mampu mengubah hidupku dengan tanganku sendiri. Saat dia tiba di rumah, aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Aku tahu dia tidak menyangka bahwa aku bisa mencapai sejauh ini. Rumah ini bukan hanya sekedar properti, tetapi juga lambang dari segalanya. Itu adalah bukti bahwa aku mampu bangkit dan membangun kehidupanku meski tanpa bantuan darinya atau keluarganya. Suamiku melihat-lihat rumah baruku, dan aku bisa merasakan ada perasaan yang campur aduk dalam dirinya. Dia melihat kesuksesanku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa terkejut, tapi juga mungkin sedikit penyesalan. Aku tak pernah menginginkan pertemuan ini menjadi sesuatu yang emosional atau penuh dengan drama. Bagi diriku, yang terpenting adalah menunjukkan bahwa aku bisa lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri tanpa perlu bergantung pada orang lain, termasuk dia. Aku menyadari bahwa meski dia tak lagi menjadi bagian dari hidupku, dia masih merasa terikat dengan masa lalu kami. Mungkin, dalam hati kecilnya, dia merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Namun, aku sudah jauh melangkah dan tidak berniat untuk kembali ke masa lalu. Rumah ini bukan hanya simbol dari kesuksesan finansial, tetapi juga simbol dari kebebasan dan kebangkitanku. Aku tak bisa lagi melihat ke belakang. Perjalanan hidupku telah membawa aku ke tempat yang jauh lebih baik, dan aku merasa lebih damai dengan diriku sendiri. Apapun yang terjadi setelah pertemuan ini, aku sudah siap. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, dan aku merasa bahagia. Suatu pagi yang cerah, aku menerima pesan yang tak aku harapkan. Itu adalah pesan dari mertuaku. Mereka ingin mengunjungi rumah baruku. Meskipun aku merasa cemas dan terkejut, aku memutuskan untuk menerima kunjungan itu. Aku merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi mereka, meskipun hatiku masih terasa berat dengan segala kenangan buruk bersama mereka. Ketika mereka tiba, suasana terasa canggung. Aku bisa melihat bagaimana mereka menilai rumah baruku dengan tatapan yang penuh makna. Mereka seperti terkejut, mungkin merasa iri, atau bahkan malu melihat aku telah mencapai sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka berbicara dengan sangat hati-hati, mencoba menunjukkan sikap yang ramah, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Mertua, yang dulu sering merendahkanku, kini tak bisa lagi mengeluarkan kata-kata kasar seperti dulu. Mereka hanya bisa diam dan melihat ke sekeliling rumah dengan ekspresi yang sulit dipahami. Aku tahu, mereka merasa terkejut dan mungkin sedikit menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan padaku. Namun, aku tidak merasa kasihan. Ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Mereka yang dulu mengusirku dan menghinaku kini harus melihat aku berdiri tegak dengan semua yang aku miliki. Aku memutuskan untuk tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Rumah ini bukan hanya tentang mereka. Rumah ini adalah milikku, hasil jerih payah dan usaha yang aku lakukan sendiri. Jika mereka ingin menyesali perbuatan mereka, itu adalah masalah mereka.
Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang telah aku capai. Kunjungan itu berakhir dengan hening. Mereka tidak mengatakan banyak hal setelah berkeliling di rumahku. Mereka hanya mengucapkan terima kasih dan pergi. Aku tahu bahwa mereka merasa malu, dan aku juga tahu bahwa mereka akan mengingat hari itu selamanya. Tetapi, bagi diriku, itu bukan lagi urusan yang harus aku pikirkan. Aku sudah melewati masa-masa sulit itu, dan aku sekarang berada di tempat yang jauh lebih baik. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan mertuaku, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku capai. Mereka mungkin merasa penyesalan, namun bagiku, itu adalah sebuah babak yang telah aku tutup dengan penuh kebanggaan. Kini, aku sudah berada di titik yang jauh lebih baik daripada yang mereka bayangkan, dan aku tak ingin lagi melihat ke belakang. Aku ingin melangkah lebih jauh. Keberhasilan membeli rumah mewah ini adalah salah satu pencapaian yang sangat berarti dalam hidupku. Namun aku tahu bahwa itu bukanlah tujuan akhir. Aku memiliki mimpi-mimpi lain yang ingin aku raih, dan aku harus terus berusaha untuk mencapainya. Aku mulai menantang diri sendiri dengan membuka lebih banyak peluang bisnis. Aku memutuskan untuk memperluas usaha yang telah aku bangun, memperkenalkan produk baru, dan mengembangkan jaringan yang lebih luas. Namun, langkah baru ini tak mudah. Sebagai seorang wanita, terutama di dunia bisnis yang seringkali didominasi oleh pria, aku harus berhadapan dengan banyak tantangan. Ada saat-saat ketika aku merasa tidak diakui, ketika keputusan-keputusan besar harus diambil, dan aku sering merasa ragu apakah aku bisa menghadapinya. Tapi, aku selalu mengingat bagaimana aku mampu bertahan dan bangkit dari penghinaan serta pengusiran. Aku tahu bahwa jika aku bisa melewati itu semua, aku pasti bisa melewati tantangan yang ada di depan mata. Bersama tim yang aku bangun dengan cermat, aku mulai merancang strategi-strategi baru untuk mengembangkan bisnis. Aku mulai memperkenalkan konsep-konsep inovatif yang mampu membawa perubahan dalam industri. Proses ini bukanlah hal yang cepat, tetapi aku menyadari bahwa setiap langkah yang aku ambil membawaku lebih dekat kepada tujuanku. Aku terus bekerja keras, bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Keberhasilan bisnis yang aku bangun semakin membuahkan hasil. Keuntungan yang terus meningkat memberiku kesempatan untuk mengeksplorasi lebih banyak peluang dan memperluas jaringan bisnis ke luar negeri. Aku mulai merasakan bagaimana dunia bisnis ini bisa sangat luas dan penuh dengan potensi, dan aku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang tepat. Aku sudah tidak lagi takut untuk bermimpi besar, karena aku tahu, tidak ada yang tidak mungkin jika aku berusaha dengan sepenuh hati. Di tengah kesuksesan ini, aku juga mulai merasa ada kedamaian yang lebih dalam. Aku tidak lagi merasa terikat dengan masa lalu yang penuh penderitaan. Aku merasa bebas, dan kebebasan ini memberi ruang bagiku untuk berkembang lebih jauh. Aku menyadari bahwa hidup ini bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai perjalanan yang kita lalui. Keberhasilan yang aku raih tidak datang dengan mudah. Setiap pencapaian yang aku dapatkan membawa serangkaian pengorbanan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Namun, bagi diriku, setiap langkah yang aku ambil adalah pembelajaran berharga. Aku belajar banyak tentang diri sendiri, tentang kekuatan yang aku miliki, dan tentang bagaimana menghargai proses. Masa lalu yang penuh dengan penghinaan dan kerendahan hati menjadi bahan bakar yang menyemangati langkahku. Aku sering merenung, mengingat kembali bagaimana aku dulu merasa dihina dan tak dihargai. Namun, aku tidak membiarkan perasaan itu menghancurkan diriku. Sebaliknya, aku menjadikannya sebagai sumber kekuatan. Aku tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang pernah merendahkan diriku. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain, seseorang yang mampu mengatasi segala rintangan dalam hidup dan terus maju. Aku juga mulai menyadari betapa pentingnya rasa percaya diri dalam meraih kesuksesan. Dulu, aku sering merasa ragu dengan kemampuanku, terjebak dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Namun, aku belajar bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ketika aku mulai percaya pada diriku, aku menyadari bahwa tidak ada hal yang mustahil untuk dicapai. Selain itu, aku belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang aku miliki. Keberhasilan yang aku raih bukan hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari doa, dukungan,
dan tekad yang kuat untuk terus maju. Aku belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan mulus, kita harus tetap percaya bahwa ada jalan untuk mencapai apa yang kita impikan. Semua cobaan yang aku hadapi telah mengajarkan aku untuk lebih sabar, lebih tegar, dan lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Kini, aku bisa melihat ke belakang dengan kepala tegak. Semua penderitaan yang pernah aku alami sudah menjadi bagian dari diriku yang tidak akan pernah hilang. Namun, aku tidak lagi terperangkap dalam kenangan pahit itu. Aku sudah melangkah jauh, dan aku bertekad untuk terus melangkah maju, mengejar impian-impian baru yang lebih besar. Satu hal yang aku pelajari sepanjang perjalanan ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Aku mulai merasakan bahwa cerita hidupku bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang pernah merasa terjatuh atau dihina seperti aku. Aku mulai berbagi kisahku melalui berbagai platform, tidak hanya untuk menunjukkan keberhasilan, tetapi juga untuk memberikan harapan dan motivasi. Aku sering menerima pesan-pesan dari orang-orang yang merasa terinspirasi oleh perjuanganku. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana hidup mereka berubah setelah mendengar kisahku. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka merasa lebih berani untuk mengejar impian mereka, meski sebelumnya mereka merasa tidak mampu. Aku merasa sangat terharu mendengar semua itu. Ternyata, perjalanan hidupku yang penuh dengan kesulitan dan tantangan bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Aku juga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, terutama para wanita yang terjebak dalam situasi yang sama seperti yang pernah aku alami. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka. Aku mulai membuka kesempatan bagi para wanita untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan pendidikan, agar mereka bisa mandiri dan berdaya saing di dunia kerja. Melihat perubahan yang terjadi pada mereka memberikan rasa puas yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Aku merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberi makna pada kesuksesanku. Ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dan memberi dampak positif pada hidup orang lain, kita akan merasa bahwa pencapaian pribadi kita tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitar kita. Kini, setelah segala usaha dan perjuangan yang aku lakukan, aku bisa melihat kembali perjalanan hidupku dengan rasa bangga dan kepuasan. Keberhasilan yang aku raih bukan hanya tentang materi atau status, tetapi tentang bagaimana aku bisa menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Rumah mewah yang aku beli, bisnis yang berkembang pesat, serta dampak positif yang aku berikan kepada orang lain, semuanya adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh liku. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih berarti. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menghargai setiap langkah yang aku ambil, dan untuk tidak pernah menyerah meskipun dunia seakan menentang. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku sudah siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Mertua yang dulu mengusirku kini mungkin merasa menyesal dengan perbuatan mereka, tetapi aku tidak pernah berniat untuk membalas dendam. Aku ingin hidupku menjadi contoh bahwa kita bisa bangkit dari segala keterpurukan, bahwa kita bisa mengubah hidup kita meskipun dunia berusaha menjatuhkan kita. Aku telah membuktikan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan segala pencapaian ini, aku tahu bahwa hidupku telah berubah, dan aku siap untuk menyambut babak baru dalam perjalanan ini.